Halo Sobat Tunes, pengen kan kalian punya foto yang seperti ini? Jadi seperti ini. Cari tahu yuk tips and trik editing foto menggunakan Lightroom. Ibaratkan sudah keluar semua ini foto sudah muncul di tampilan Lightroom. Yang pertama kita lihat, kita koreksi terang gelapnya dulu, gelap terangnya. Sebenarnya ada yang lebih mudah pakai auto. Nah ini pakai auto, tapi kurang maksimal. Kita kembalikan dulu. Kita kembalikan dari highlight ini. Ini masih ada highlight di beberapa tempat. Nah ini kita kembalikan dulu nilai highlightnya. Kita turunkan sampai 25%. Oke, kelihatan bedanya ya. Oke, kemudian kalau dari kamera ini motretnya pakai Nikon D750, ada spot. Nah ini kotor lensa, ini kita hapus dulu pakai tool healing. Nanti ada yang pilihan remove, heal atau clone, pakai yang remove aja. Ini yang Lightroom versi terbaru ada fitur remove, pakai ini, tinggal di nanti hilang sendiri. Oh masih ada. Oke, kita cari apps. Oke, kalau sudah tidak ada, kemudian ini pohon, ranting pohon yang di sebelah kiri mengganggu, ini kita hapus saja. Oke, sekalian yang atasnya, karena tidak mungkin dipotong, jadi dihapus dari sini. Oke, terlihat sempurna. Kemudian diklik done. Oke. Selanjutnya adalah kita cek shadow-nya ya. Kita naikkan sedikit secara global. Kemudian untuk bagian white sedikit saja, 10 cukup. Kemudian lanjut ke tab color. Untuk white balance ini sudah sesuai ya, seperti ketika memotret, tidak perlu diganti ke daylight. Nah nanti jadinya terlalu kuning, pakai yang S-shoot saja. Kemudian untuk bagian efek nanti bisa terakhir, tapi kalau mau dikerjakan dulu mungkin bisa nambah ke dehaze sedikit. Ini nanti menambah saturasi dan menambah kontras, jadi sedikit saja, mungkin 6 atau 7 lah cukup. Untuk tab selanjutnya detail, ini dari Lightroom itu sudah default sharpeningnya atau ketajamannya sudah ditambah 40 di radius 1 dan detailnya sudah 25. Ini sudah dari sananya seperti itu, tapi kalau tidak sesuai bisa dinaik turunkan. Kemudian untuk noise reduction ini mengurangi noise dari kamera pada saat pemotretan. Ini sudah defaultnya 25, tetapi kalau mau dikurangi boleh. Nah ini noise-nya bertambah, kita kembalikan ke defaultnya saja 25. Oke, selanjutnya adalah optik ini nanti memperbaiki kualitas lensa ya. Lensa itu kadang ada yang namanya
chromatic aberration, nanti bisa dicari apa itu chromatic aberration, dan enable lens correction. Lens correction ini nanti Lightroom bisa menyesuaikan profil dari masing-masing lensa yang digunakan. Oke. Kemudian geometri ini yang penting. Kadang ketika memotret di kamera itu sudah terlihat tegak lurus, tetapi kalau dicek ternyata masih miring. Ini contohnya ini. Bagian kiri atau kanan nanti kelihatan ini agak miring ya. Nah, caranya yang di Lightroom kita pakai upright, ini bisa, ini otomatis nanti Lightroom yang akan mengkoreksi untuk vertical line-nya. Nah, ini sudah otomatis, atau bisa menggunakan bantuan guided, atau ya ini pakai yang guided aja, guided upright. Oke, saya ganti ke auto, kemudian kita kembali untuk pewarnaan ya. Pewarnaan masuk ke color mix. Ini color mix. Nah, untuk warna biru yang ada di langit ini masih bisa kita naikkan warna birunya. Kita pilih lingkaran yang ada di sini, target adjustment tool ini. Kemudian kita tap and drag di bagian langit. Nah, ini biar birunya bisa bertambah berkurang. Ini saya kembalikan lagi pakai yang luminance, gelap terangnya. Oke, kita gelapkan sedikit ke kiri, kurang lebih 24. Oke, cukup, birunya sudah bagus. Kemudian untuk bagian warna lampu ya, ini warna lampu spotlight yang ada di taman, bagian kanan, bagian kiri, bagian kanan, bisa kita naikkan sedikit saturasinya. Jangan terlalu banyak, nanti jelek. Oke, sedikit, kurang lebih 10 poin. Oke, cukup. Nah, di bagian bawah, bagian tanaman ini masih bisa kita naikkan lagi pencahayaannya dengan bermain masking. Di sini ada untuk membuat maskingnya. Kita tambah dulu yang linear. Nah, ini seperti ini. Kita buat dari bawah ke atas. Nah, kurang lebih. Nah, kemudian kita naikkan shadow atau bayangannya supaya lebih terang. Tapi jangan terlalu terang, nanti terlihat tidak nyata, tidak seperti kenyataan pada saat memotret. Kemudian untuk highlightnya kita turunkan sedikit. White kita naikkan. Kemudian untuk white balance ini terlihat sedikit kebiruan atau kehijauan, kita naikkan sedikit. Oke, cukup. Satu lagi kita tambah radial gradient. Ini bentuknya nanti seperti lingkaran. Fungsinya bisa untuk spot ya, seperti pencahayaan. Nanti kita lihat seperti ini hasilnya. Kita sedikit berikan tambahan exposure. Oke. Sebaiknya untuk white balance bisa disamakan dengan cahaya yang ada di sebelah kiri. Caranya masuk ke color dan kita naikkan temperaturnya. Nah, ini sudah agak kekuningan. Oke,
Kita copy saja duplikat. Oke, kita pindah di bagian sini ya, bagian tanaman seperti ini. Kemudian untuk bagian rumput ini bisa kita tambah atau kita naikkan lagi warnanya. Kita brush ya, pakai brush. Oke, seperti ini. Oke, kita sedikit naikkan warnanya, kemudian tekstur ya kita naikkan lagi supaya lebih tajam, ini detailnya lebih diangkat. Kemudian ya, ini sharpness-nya kita naikkan sedikit 10 poin. Oke, sama shadow. Nah, oke, sepertinya ini highlightnya masih bisa kita turunkan lagi. Oke, kemudian untuk logo Garuda ini masih bisa kita buat lebih bersinar ya, pakai radial. Nah, sedikit saja. Kita exposure kita naikkan sedikit, jangan banyak-banyak ya, 0,3 cukup. Kemudian highlightnya kita turunkan, kemudian kontrasnya kita naikkan sedikit biar lebih detail gerak terangnya. Oke, kalau mau ditambah preset, nah ini sudah ada preset bawaan dari Lightroom. Tetapi kalau tidak suka bisa seperti ini hasilnya. Kemudian dicek lagi apakah masih ada bagian yang seperti noise atau bintik hitam ya, yang kotor dari sensor atau dari kameranya. Sepertinya sudah tidak ada, sudah tegak lurus juga fotonya. Oke, kemudian kita ekspor ya, silahkan bisa ekspor ke galeri atau ke file. Kita coba ke file, ekspor ke file. Kita tunggu dulu. Oke, sudah selesai. Kita simpan di Chrome ya, di dalam sini. Oke, sudah terekspor. Sekarang kita coba ekspor ke kamera roll. Nanti ini sudah terekspor dan nanti muncul di galeri di HP atau di tablet masing-masing. Oh ya, perlu diingat untuk memotret. Ketika memotret, hal yang perlu diperhatikan adalah komposisi, karena komposisi tidak bisa diedit atau di post processing di Lightroom atau di Photoshop. Jadi pastikan yang pertama adalah komposisi dari objek yang mau difoto sudah sesuai dulu. Banyak sekali referensi terkait komposisi ya. Yang paling dasar adalah komposisi rule of third itu. Membagi bidang menjadi 3 bagian atas bawah dan menempatkan objek di sepertiga atas atau sepertiga bawah dari frame. Itu yang paling dasar. Yang lain masih banyak komposisi yang lain bisa dipelajari, referensinya banyak di YouTube dan di Google. Terus mungkin meskipun nanti foto diedit ya, tetap harus exposure itu harus diperhatikan. Dari exposure ini meliputi diafragma atau bukaan dari lensa, kemudian ISO dan shutter speed.
Yang dipakai untuk foto ini adalah bukaan atau diafragma f11, artinya bukaan sempit, artinya bidang fokus ini lebih banyak, yang nanti akibatnya dari foreground ini yang ada di taman sampai ke background atau objek utamanya ini burung Garuda ini harapannya tajam semua. Kemudian ISO 200. Kenapa ISO 200? Karena kita meminimalkan noise yang terjadi di kamera. Semakin kecil ISO-nya, semakin kecil juga noise-nya. Begitu juga sebaliknya. Nah, setelah diafragma dan ISO kita pilih, untuk shutter speed-nya nanti akan menyesuaikan atau bisa di-adjust sendiri. Yang dalam foto ini kita pakai shutter speed-nya 6 detik. Dan jangan lupa untuk memotret pada kondisi pagi atau sore yang cenderung masih gelap, jangan lupa gunakan tripod supaya fotonya tidak kabur atau ngeblur. Seperti itu. Oke, untuk melihat hasil sebelum dan sesudah kita proses editing tadi, ini sebelumnya dan ini hasil akhirnya. Oke, sekali lagi untuk editing ini soal rasa dan preferensi masing-masing, jadi masing-masing orang bisa memiliki cara dan rasa sendiri-sendiri. Nah Sobat Tunes, demikian tips and trik editing foto menggunakan Lightroom. Sampai jumpa di tips and trik selanjutnya.